Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan membahas Donghua baru yang berjudul The Great Rulers. Donghua ini mengisahkan di dunia yang luas tak terbatas, di mana 10.000 suku berada dan para pahlawan besar, serta para penguasa dari dunia bawah berkumpul. Mereka berusaha untuk mengejar jalan menuju penguasa agung. Di awal video, kita ditunjukkan seorang pemuda yang membantai beberapa orang di suatu tempat yang bernama Jalan Spiritual. Pemuda itu adalah Mu Chen, MC kita di Donghua ini. Kejadian itu membuat marah para master jalan spiritual. Mereka menganggap Mu Chen telah mengabaikan peraturan di sana dan telah membunuh orang-orang yang tak berdosa. Mu Chen tidak memperdulikan itu dan meminta mereka untuk mengembalikan Jisuan. Di sini belum diketahui ya guys siapa yang dimaksud Mu Chen. Mendengar itu, master jalan spiritual semakin murka dan akan memberi hukuman mati karena kejahatan Mu Chen sudah terlalu besar. Tapi ada master lain juga yang membela Mu Chen karena menurutnya pasti ada alasan yang kuat kenapa Mu Chen melakukan ini. Para master pun berdebat satu sama lain. Akhirnya para master yang diketahui dari 5 akademi besar mengusir Mu Chen dari jalan spiritual melalui cermin penghakiman. Di saat Mu Chen terserap cermin penghakiman, ada sesosok wanita yang mengejarnya dan berusaha menyelamatkannya. Tapi sayangnya dia terlambat. Wanita itu diketahui bernama Luo Li. Beberapa waktu kemudian, kita dibawa di sebuah hutan yang memperlihatkan Mu Chen sedang duduk bersila sambil melihat senjatanya. Di balik senjatanya muncul sosok wanita yang menunggunya di 5 akademi besar. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba ada serangan pedang yang mengarah kepada Mu Chen. Mu Chen masih bisa menahan serangan dari pedang itu. Ketika pedang itu hendak dihancurkan, ada suara wanita yang menghentikan Mu Chen. Dia adalah Tang Xian'er. Ternyata Tang Xian'er lah yang telah menyerang Mu Chen. Tujuan dia menyerang hanyalah untuk menguji kemampuan Mu Chen. Dari sana Xian'er mengetahui bahwa Mu Chen telah naik ke ranah spiritual movement tahap awal. Sementara itu Xian'er sendiri berada di ranah spiritual movement tahap menengah. Setelah pertemuan mereka, Xian'er merindukan Mu Chen kecil yang terlihat lebih menggemaskan. Kemudian Xian'er mengajak Mu Chen pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ada beberapa murid cabang barat yang mengejek Mu Chen karena dikeluarkan dari jalan spiritual. Xian'er yang tidak terima mendengar ejekan mereka segera memarahinya dan menyuruh mereka berlatih atau bertarung dengannya jika ada waktu luang. Tentu saja murid itu ketakutan dan segera meminta maaf pada Xian'er. Sementara di tempat lain terlihat 3 tetua, yaitu Dekan Xiao, Master Mo, dan Master Shi. Dekan Xiao menanyakan persiapan ujian akademi kelas bumi. Master Shi pun segera membanggakan murid-muridnya yang dari cabang barat, selalu giat berlatih, terutama Liu Yang, tuan muda dari keluarga Liu, yang dia yakini kemampuannya akan membuat Dekan Xiao senang. Sementara dari cabang timur yang dipimpin oleh Master Mo,
Dia menjelaskan bahwa Mu Chen kandidat terkuat untuk memasuki kelas surgawi meskipun dia telah diusir dari jalan spiritual. 是，那个牧尘是在你们东院吧？入灵动静，此次也很有希望升入天界。 Master Shi meminta Master Mo agar mengembalikan Mu Chen ke keluargamu untuk memperkuat ranahnya daripada memaksakan perkembangannya di cabang 我 timur. 看莫师还是让他回沐浴，好好巩固一下境界吧。 Dekan Xiao segera angkat bicara dan meminta keduanya untuk mempersiapkan murid-muridnya dalam kompetisi bela diri akademi. 东西两院的争斗不是坏事。 Di tempat lain, terlihat Liu Yang yang sedang bersantai dengan kakaknya Liu Mubai. Dia terlihat kesal melihat Xian'er jalan berdua dengan Mu Chen. Dijelaskan juga Mu Chen telah mengalahkan murid terkuat peringkat 3 dari cabang barat. Liu Mubai segera menenangkan adiknya itu. Dia juga meminta Liu Yang agar bisa masuk ke kelas surgawi dengan status peringkat 1 kelas bumi. Karena dengan status itu, maka Liu Yang akan mendapatkan sumber daya yang banyak ketika memasuki kelas surgawi dan bisa memperebutkan kuota untuk memasuki 5 akademi besar. 天儿姐，他怎么和那个被灵路踢出来的废物在一起？不久后便是院士，你要以地界第一的身份升入天，得到更多有利的修炼资源，对争夺5大院的名额有。 Liu Mubai juga mengingatkan bahwa keluarga Liu akan menguasai alam Beiling. Jadi keluarga Liu tidak boleh kalah dan hanya boleh menang. Mendengarkan hal itu, Liu Yang sangat bersemangat. Dia berjanji akan mengalahkan Mu Chen yang notabene adalah tuan muda keluargamu yang sedang berselisih dengan keluarga Liu. 我们柳玉早晚会拿下整个北灵界，这沐浴少主。 Sedangkan Mu Chen dan Xian'er, mereka kembali mendengar murid dari cabang barat kembali menindas murid cabang timur di tempat latihan. 好了，西院那帮家伙又来欺负人了。 Tan Qingxan berusaha membantu murid-murid yang ditindas. Tapi sayangnya dengan kemampuannya yang masih lemah, dia dengan mudah dapat dikalahkan oleh Mo Yuan, peringkat kedua cabang barat. Mo Yuan lalu menghina murid cabang timur dan menggoda salah satu junior wanita cabang timur. Tak terima dengan perlakuan Mo Yuan, Tan Qingxan kembali menyerang. Tapi bagaimanapun dia telah mencoba, tetap tidak bisa mengalahkan Mo Yuan. 闭上你的臭嘴！ Saat Mu Yuan hendak melancarkan serangan yang kuat, tiba-tiba serangan itu dapat ditahan oleh seseorang. Yang tidak lain itu adalah Mu Chen. Mengetahui bahwa itu Mu Chen, Mu Yuan lalu menghina Mu Chen yang telah diusir dari jalan spiritual. Dia beranggapan jika kuota itu diberikan kepada Liu Mubai, maka Liu Mubai tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. 我北陵近10几年才得到一个灵路名额，是灵路名额交给我老大的哥哥柳慕白。 Xian'er yang mendengar bacotan dari Mu Yuan segera meminta Mu Chen untuk memukul murid dari cabang barat. Lalu Mu Yuan segera mengajak temannya untuk bersama-sama menyerang Mu Chen. Meskipun 1 lawan 3, tetap saja MC kita dengan mudah mengalahkan mereka. Saat kedua teman dari Mu Yuan sudah bisa dikalahkan, dia mulai ketakutan dan ingin kabur. Ketika hendak kabur, tentu saja Mu Chen tidak membiarkannya. Dia menghadang Mu Yuan dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Tidak terima atas perintah Mu Chen, Mu Yuan kembali menyerang Mu Chen. Adu pukulan pun terjadi, dan sudah jelas Mu Yuan bisa dikalahkan dengan mudah. 你真以为我怕你？延展！有话好好说，好好说呀！ Mo Yuan tidak menyangka Mu Chen bisa sehebat ini. Di saat terdesak itu, akhirnya Liu Yang muncul.
Dia meminta penjelasan kepada Mu Chen atas apa yang dilakukannya kepada murid cabang barat. 会是曾经参加过灵路的人啊！只是，你得给我们西院一个交代。 Tentu saja Mu Chen tidak mau, karena murid cabang barat yang memulai terlebih dahulu, dan harusnya cabang baratlah yang memberi penjelasan. 明明是西院无故打伤我们东院的人。 Mendengar jawaban itu, Liu Yang pun menjadi kesal. Mereka berdua pun hendak bertarung. Tapi saat akan beradu kekuatan, tiba-tiba Master Mo datang dan menghentikan mereka berdua. Master Mo memarahi mereka yang akan bertarung di arena latihan, karena itu sudah melanggar peraturan. 您到底什么时候？都给我住手！牧师， Dia meminta agar mereka bersiap untuk bertarung di ujian bela diri Akademi Kelas Bumi yang akan diadakan 10 hari lagi. Di sana mereka bisa bertarung dengan bebas, dan bagi peringkat 1 kelas bumi kelak akan mendapat kesempatan untuk masuk ke 5 akademi besar. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bertarung di sana, dan juga Mu Chen sangat ingin memasuki 5 akademi besar untuk menemui seseorang yang sudah menunggunya di sana. 10日之后便是院士，你给我等着！好吧，看来院士时只能带根打狗棍了。 Sementara di kediaman keluargamu, ayah Mu Chen yaitu Mu Feng sedang berdiskusi dengan Zhou Ye terkait penyerangan dari keluarga Liu di beberapa perbatasan wilayah keluargamu. Zhou Ye meminta untuk membalas serangan itu, tapi menurut Mu Feng masih belum saatnya karena kekuatan mereka masih lemah. Dia meminta Zhou Yang untuk fokus meningkatkan kekuatan pasukannya sebelum memulai permusuhan dengan keluarga Liu. 老祖柳敬山横扫整个北陵境，好了，周兄，还没到撕破脸的时候。 Kemudian Mu Feng menanyakan tentang keadaan anaknya Mu Chen kepada Zhou Ye. Tak berselang lama, tiba-tiba Mu Chen datang menemui ayahnya dan pamannya itu. 爹，周叔，我回来了。 Mereka lalu mengobrol dan menanyakan tentang pelatihan Mu Chen selama di Akademi Beiling. Mu Chen menunjukkan tingkat kultivasinya yang membuat ayah dan pamannya itu terkejut. Lalu Mu Chen menceritakan tentang pertandingannya dengan Liu Yang saat ujian akademi dilakukan. Dia membutuhkan teknik spiritual agar bisa mengalahkan Liu Yang. Mendengar itu, ayah Mu Chen curiga. Liu Qingtian, penguasa keluarga Liu, akan memanfaatkan ujian akademi untuk menguasai alam Beiling. 我已答应了柳阳的约战，若是没修炼灵诀，北陵院一向中立，从不管九域之事。 Mu Feng pun meminta Zhou Ye memperketat penjagaan di wilayah keluargamu. Dan juga dia mengajak Mu Chen ke tempat penyimpanan untuk memilih teknik spiritual yang dia sukai. 近期整个沐浴加强防备，还是我先带你去选灵诀吧，周兄。 Teknik spiritual terbagi menjadi beberapa teknik dan juga dibagi 3 level, yaitu level dewa, level roh, dan level umum. Setiap levelnya dibagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan rendah. Sambil mendengarkan penjelasan dari ayahnya, Mu Chen tertarik dengan suatu gulungan yang bertuliskan teknik naga api. Teknik itu didapatkan ayahnya setelah mempertaruhkan nyawanya. 老爹带你去灵诀室。这灵诀呀，分为攻法灵诀、攻击灵诀、防御灵诀等等。这灵诀可是你老爹拼了性命才拿到的。 Tapi beberapa saat kemudian, Mu Chen seperti merasakan sesuatu dari arah lain. Kemudian dia mendekati tempat itu. Saat memandangi barang di sana, tiba-tiba Mu Chen mendengar ada wanita yang memanggilnya. Mu Chen lalu mengambil salah satu benda di sana yang bertuliskan Seni Pagoda Agung. Mu Feng menjelaskan, teknik itu tidak memiliki tingkat dan kelas. Dia meminta Mu Chen untuk mencari teknik lain yang lebih bagus. Tapi Mu Chen tetap memilih teknik itu karena dia merasa jika tidak mengambil teknik itu, maka dia akan menyesal. 这部灵诀连品级也没有，大浮屠诀。 Akhirnya Mu Feng memberitahu kalau teknik itu adalah peninggalan dari ibu Mu Chen.
Dan ibu Muchen juga berpesan pada ayahnya jika Muchen tidak memilih teknik ini, maka biarkan teknik ini tetap berada di sana selamanya. 我就选它。 Mengetahui itu, Muchen yakin ibunya masih hidup. Mu Feng pun merasa bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya. Masalah dari ibu Muchen terlalu rumit dan hanya akan menyakiti Muchen jika Mu Feng menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. 真不愧是你的儿子。 Menyadari kepergian ibunya kemungkinan disebabkan oleh dirinya, Muchen berjanji pada ayahnya bahwa suatu hari akan menemukan ibunya dan membawanya pulang. 爹，终有一天我会找到娘，让我们一家团聚，谁也阻拦不了。你一直是他最牵挂的人。 Mu Feng hanya mengangguk dan meminta anaknya untuk berlatih teknik itu dengan baik. Benda yang ditinggalkan ibunya bukanlah benda biasa. Menurut Mu Feng, setelah teknik ini dilatih pada tahap tertentu, Muchen akan menemukan sesuatu tentang ibunya. 你娘留下的灵诀绝非凡品。 Setelah itu, Muchen mulai berlatih teknik pagoda itu agar bertambah kuat dan bisa menepati janjinya pada ayahnya dan juga Luoli. 一定要做到对爹和洛伊的承诺。 Di tempat lain, Liu Mubai memberikan mutiara peledak pada Liu Yang untuk senjata rahasianya saat bertanding dengan Muchen. Dia mengingatkan adiknya agar memenangkan pertandingan serta juga menunjukkan bahwa keluarga Liu adalah penguasa alam Bailing. 我们柳家才是北陵境之主。全当留作最后的手段吧。 Sementara di tempat Muchen berlatih, dia mengetahui bahwa tekniknya terdiri dari tahap pondasi, pembentukan, dan pembentukan pagoda. Muchen sudah mulai merasakan sedikit dari tahap pondasi, tapi energinya sudah terasa sangat kuat. Ayah dan pamannya datang untuk melihat pelatihan Muchen. Lalu ayahnya mengajak Muchen untuk berlatih tanding agar Muchen lebih memahami kegunaan teknik spiritual. 原来这大浮屠诀分为筑基、凝形以及化塔3重境界。小子，要不要和我过过招？在实战中， Tentu saja bertarung dengan ranah yang sama karena ayah Muchen telah berada di ranah Divine Spirit. Maka dia akan menggunakan binatang roh burung naga api yang ditekan kekuatannya hingga ke tingkat yang sama dengan Muchen. Jika Muchen bisa bertahan dalam 3 serangan, maka akan dianggap menang. 笑了，你可是神魄境强者，我区区灵动境，这不是找虐吗？ Pertarungan pun dimulai. Serangan pertama masih bisa dihindari Muchen. Serangan kedua berhasil ditahan dan juga dihindari. Serangan ketiga pun dilancarkan burung naga api. Saat Muchen berusaha menahan serangan itu, Mu Feng diam-diam menambahkan sedikit kekuatan pada serangan burung itu agar Muchen dapat melewati batasannya. Benar saja, Muchen merasakan energi spiritualnya semakin besar. Lawan yang kuat bisa membuatnya bertambah kuat juga. Akhirnya, Muchen berhasil menghancurkan serangan itu dan segera berkultivasi untuk menerobos ke tahap pondasi. Ayah dan pamannya yang melihat itu pun senang. Lalu mereka pergi meninggalkan Muchen yang sedang berkultivasi. Keesokan harinya di Akademi Bailing, ujian bela diri akan segera dimulai. Tapi Muchen belum juga kunjung datang. Liu Yang mengejek cabang timur kalau Muchen hanya takut kalah di depan umum. 牧尘竟然不在啊？难道他怕了？ Tak berselang lama, 3 tetua Akademi Bailing keluar serta menjelaskan aturan pertandingannya.
Setiap peserta mempunyai satu kali kesempatan menantang peserta lain dan tidak boleh membunuh lawannya. Akhirnya ujian akademi pun dimulai. Para murid cabang timur menjadi khawatir karena Mu Chen belum juga muncul. Liu Yang segera memasuki arena dan menantang Mu Chen. Tapi karena Mu Chen belum tiba, akhirnya Tan Qingxan yang turun ke arena untuk menghadapi Liu Yang. Meskipun dia tahu tidak akan bisa menang, tapi dia berusaha mengulur waktu untuk menunggu Mu Chen. Pertarungan pun terjadi dan jelas terlihat bahwa Tan Qingxan bukanlah tandingan dari Liu Yang. Dia dengan mudah dipukuli Liu Yang. Tidak mau menyerah, Qingxan pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hal itu berhasil mengimbangi Liu Yang. Sayangnya, hal itu hanya bertahan sementara. Pertarungan yang sempat seimbang akhirnya kembali berat sebelah. Liu Yang terus-menerus memukuli Qingxan sambil menghinanya. Meskipun terus berusaha bertahan, tetap saja Qingxan selalu terkena pukulan telak. Dia tidak mau menyerah sampai Mu Chen muncul. Liu yang kesal dengan kegigihan Tan Qingxan akan melakukan pukulan akhir. Tan Qingxan pun hanya bisa pasrah. Tapi di saat itu juga serangan dari Liu Yang dihadang oleh seseorang yang tidak lain adalah Mu Chen. Dengan kedatangan Mu Chen, akhirnya Tan Qingxan menyerah dan keluar dari arena dengan wajah kecewa atas kekuatannya sendiri yang masih sangat lemah. Pertandingan kedua pun dimulai antara Liu Yang melawan Mu Chen. Pertarungan berjalan sengit, tapi Liu Yang sedikit lebih unggul karena ranahnya yang satu tingkat di atas Mu Chen. Para tetua beranggapan jika pertarungan berlangsung lama akan merugikan Mu Chen karena bagaimanapun energi spiritual yang dimiliki Liu Yang lebih banyak. Di pertarungan Mu Chen masih terus menghindar sambil mengamati titik lemah Liu Yang. Setelah menemukannya, Mu Chen berhasil menyerang Liu Yang membuat Liu Yang marah dan mengeluarkan teknik telapak bara matahari dari keluarga Liu. Terkena beberapa serangan masih bisa membuat Mu Chen bertahan meskipun dia terpental mundur. Liu Yang lalu memfokuskan kekuatan yang lebih besar. Para penonton yang melihat serangan itu beranggapan Mu Chen akan kalah. Mu Chen lalu mencoba bersiap menahan serangan itu dengan menggunakan seni pagoda agungnya. Dengan menggunakan teknik itu juga memperlihatkan tingkat kekuatannya yang sudah naik menjadi ranah spiritual movement tahap menengah. Jelas, itu membuat semua penonton terkejut termasuk para tetua akademi. Karena biar bagaimanapun, Mu Chen yang sebelumnya berada di tahap awal dengan sangat cepat bisa naik ke tahap menengah. Serangan Liu Yang pun dilancarkan. Bentrokan kedua energi menyebabkan para penonton terkena efeknya. Mu Chen akhirnya berhasil menghancurkan serangan itu dan langsung melakukan serangan telak ke arah Liu Yang. Liu Yang yang terkena serangan telak pun terkapar. Tapi dia juga tidak mau menyerah meskipun sudah memuntahkan seteguk darah. Di saat semua murid cabang timur beranggapan Mu Chen sudah menang, Liu yang kesal mengeluarkan mutiara peledak yang diberikan Liu Mubai sebelumnya. Mu Chen bersiap untuk menghalangi Liu Yang karena jika terkena itu efeknya akan sangat buruk. Dengan serangannya, akhirnya Mu Chen berhasil menghentikan Liu Yang dan merebut mutiara peledak itu.
Tapi di saat itu juga Liu Mubai menyerang Mu Chen dan memintanya untuk mengembalikan benda itu. 弟，柳阳不懂事，冲动起来没轻没重的。 Para tetua pun muncul menghentikan perdebatan mereka. Master Mu juga menjelaskan hukuman yang harusnya didapat Liu Yang karena telah melakukan pelanggaran berat. Hak Liu Yang untuk masuk kelas surgawi harus dicabut. Mendengar hal itu, Master Shi mencoba membela muridnya. Kedua master kembali berdebat. Pada akhirnya, Dekan Xiao memarahi mereka. Dekan Xiao menanyakan pada Mu Chen hukuman apa yang akan diberikan pada Liu Yang. Mu Chen hanya tersenyum. Dia hanya ingin benda yang dia rebut dari Liu Yang menjadi miliknya sebagai kompensasi. Dekan Xiao pun setuju, sementara Liu Mubai dengan berat hati juga menyetujuinya. Akhirnya ujian akademi kelas bumi dilanjutkan. Saat ujian sudah selesai, Mu Chen keluar sebagai peringkat pertama kelas bumi, diikuti beberapa murid lainnya di ranah spiritual movement kelas bumi, termasuk Tan Qingxan dan Liu Yang. Mereka resmi masuk ke kelas surgawi. Sementara itu di suatu hutan dataran Beiling, sekelompok orang yang dipimpin oleh Liu Ming sedang mengejar Xu Tu yang sedang bersembunyi di dataran Beiling. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini. Mungkin secepatnya Mimin akan update video terbarunya ya guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.